Dan di episode pertama ini pas banget, aku udah ditemenin sama seorang akademisi hebat, seorang profesor sekaligus pemimpin dari Center of Excellence Community Based RI Core di tahun 2016 sampai 2020. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Profesor Ida Ayu Dwi Giriantari PhD. Halo Prof. Hai. So ini pertama kalinya kita ketemu Ya. dan terima kasih banyak karena udah nyempetin waktunya ke sini. Sama-sama. Pertanyaan pertama saya tentu saja, apa kabar? Baik. Baik. Apa aja kesibukannya akhir-akhir ini ya? Kalau boleh tahu tuh. Kesibukan, ya sibuk. Yang pasti kan mengajar tugas Mengajar, utama. ya. Ya, kemudian saya juga sibuk di membantu pemerintah provinsi dan kebetulan pemerintah provinsi perlu ahli di bidang energi. Saya juga di sana. Dan sekarang ini juga kita lagi mengerjakan studi tentang ya bagaimana roadmap Bali untuk mencapai net zero emission 2045 di sektor energi. Sektor energi. Ya. Itu rencana yang besar ya, Pastilah. project yang besar ya. Saya boleh masuk nggak? Boleh, dengan senang hati. Saya mau mencari anak-anak muda Oh, nih iya. Saya yang bisa masih muda membantu. sih. Oh pastilah. Nanti saya kontak ya, Bro. Oke. Now, I'd like to asking, aku izin bertanya lagi. Di antara semua kesibukan dan minat bidang yang Prof tadi sebutkan, boleh ceritakan asal muasal timbulnya ketertarikan Prof pada bidang energi terbarukan ini nggak? Gimana sampai sesuka itu sampai sekarang ada project besar? Oke. Aduh, kalau ceritanya lama ya. Langsung. Terlihat sih dari umur. Loh kan saya 20, Prof Saya baru 21. 25. Oke, itu saya tuh pertamanya kan di bidang kelistrikan ya, bidang kelistrikan. Terus ketika kita melihat sistem kelistrikan di Indonesia, khususnya di Bali juga ya, dan melihat bagaimana pertumbuhan kebutuhan itu luar biasa tingginya. Nomor 17. Sedangkan kita tahu resources kita nggak ada nih, gitu Iya. kan. Dan juga kita lihat juga ini kalau terus menerus begini nih bagaimana nih gitu. Saya nanti punya cucu malah nggak bisa nikmati nih Iya. gitu ya. Mudah-mudahan segera punya cucu nih. Iya. Harap.com. Harap.com. Iya, nanti saya cariin. Terus maka kita kemudian melihat isu-isu apa nih yang bisa gitu. Kebetulan juga secara global gitu kan, di luar sana itu sudah mulai berpikir memang gitu kan, ke depan bagaimana nih menyiapkan energi dengan cara yang lebih sehat, lebih bagus tanpa merusak bumi gitu ya, yang memang kita akan kita hidup di atasnya ya selama kita hidup gitu. Nah, ini yang kemudian saya mulai tertarik, kemudian saya ikut di beberapa event gitu ya, event-event yang membicarakan itu kan. Jadi wow, ini ternyata apa yang saya pikirkan selama ini nih ternyata juga banyak yang mulai berpikir kan ya. Sejak saat itu saya sering ikut diskusi-diskusi kan, kebetulan juga dengan internasional juga banyak kita punya relasi kan. Nah, itu mulailah kita punya grup untuk membicarakan bagaimana nih ke depan, seperti apa, teknologi apa aja yang bisa kita gunakan, seperti itu. Oke, keren banget. Udah sampai internasional. Nanti saya ikut ya. Iya pasti. Oke, terus abis kayak gitu, saya juga penasaran gimana tanggapan profesor mengenai peran akademisi. Soalnya profesor ini kan akademisi nih, gitu kan. Setelah melanglang buana nyari di internasional, informasi sana sini. Jadi gimana peran akademisi dalam mendukung upaya transisi penggunaan energi terbarukan ini? Ya, akademisi itu sebenarnya mempunyai peran yang paling penting. Karena kan
akademisi itu tugasnya mencetak calon-calon seperti anak-anak nih ya, anak-anak muda yang memang care kepada lingkungan, kepada bumi ini gitu, dengan memberikan informasi yang benar gitu. Karena sekarang ini kan informasi ada di mana saja, bisa diakses di mana saja, tapi belum tentu semuanya benar. Nah, kalian dan yang anak muda tuh harus hati-hati kan ngambil informasinya. Oleh karena itu peran akademisi di sini sangat penting karena mencetak SDM, persiapan untuk kedepannya Indonesia ini seperti apa, kemudian juga memberikan pemahaman yang benar terhadap teknologi, terhadap energi terbarukan. Keren ya? Keren banget. Makanya ada SRI kan sekarang di Udayana. Itu kita bentuk tahun berapa ya SRI? 2020 ya? 2020 pertama kali ya. Ada SRI, topik-topiknya kayak gini untuk menghindari atau mengurangi komunikasi dalam sosial media juga, misinformasi. Okay, now next question. Kebetulan Prof sendiri kan dari lembaga Core Universitas Udayana. Ya, benar. Boleh sharing ke kita nggak? Apa itu Core dan awal mula terbentuknya Core Universitas Udayana? Oke, Core itu sebuah pusat studi ya, pusat studi yang pusat studi tentang renewable energy atau energi terbarukan yang berbasis masyarakat. Itu idenya pertama kali 2016. Sebenarnya dari sebelumnya kita sudah pengen punya nih gitu. Saya bersama beberapa teman-teman di teknik gitu pengen punya nih, kita harus punya sebuah wadah yang bisa kita pakai untuk membuat networking lebih banyak gitu ya, sehingga bisa berperan lebih besar gitu. Dan kebetulan 2015-2017 itu kita dapat hibah yang namanya hibah hijau, green knowledge, pengetahuan hijau. Itu dari MCC namanya, dari Amerika. Nah, itu kita konsorsium bersama beberapa universitas di Indonesia. Leadernya pada waktu itu IPB. Gitu. Nah, kita 7 universitas itu kemudian di push untuk membuat sebuah pusat studi yang semuanya menuju ke hijau gitu ya. Nah, kita di Udayana ditanya nih mau apa? Oh, saya mau di green energy nih. Energi apa ya? Oh, renewable energy. Makanya kita dibentuk Core, community based renewable energy. Nah, itu pertama kali dibentuk terus 2016 itu. 2016. Jadi awal dibentuk langsung dipimpin sama Ibu sampai 2020. Sampai saat ini. Ya. Oh, soalnya belum diganti nih. Enggak dong, masih kalian yang ganti. Selalu. Nanti kita ikut-ikut dulu aja, ngekor dulu aja. Oke. Terus kalau boleh di-share kegiatan-kegiatan apa aja yang pernah dilakukan di dalam Core itu? Oke, Core itu ya sebelum ke kegiatan ya kita punya misi yang cukup ini ya. Sebenarnya misi kita itu yang pertama tentunya riset di bidang renewable energy karena kita akademisi kan. Kemudian yang kedua itu fostering creativity dan business innovation di bidang renewable energy. Nah, itu juga kita, makanya kenapa kita juga ikut aktif dengan Nexus ya untuk membangun entrepreneur muda gitu kan. Nah, ini makanya nih misi ini sudah tercapai juga. Sudah. Karena sudah banyak nih, jadinya tahun 2016 itu belum ada saya dengar nih apa-apa tentang itu. Kemudian yang ketiga itu developing partnership dengan RI stakeholders itu juga sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan kerjasama, termasuk pertanyaan tadi ya, kerjasama apa aja. Itu kerjasama kita sudah lakukan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dengan BUMN, salah satunya PLN gitu kan, Pertamina juga, kemudian dengan internasional tentunya. Internasional itu kita dengan USAID, kemudian ada WRI, WRI, kemudian ada IESR. Itu yang sudah kita ajak. Lagi satu GPPN kemarin. GPPN itu dari Prancis. Itu ya sudah kita ajak kerjasama sampai saat ini. Gitu. Jadi ke depan nggak tahu. Kita masih sedang approach sama
ini kerjasama dari Korea. Sekarang Sedang masih di- kita susun apa yang bisa kita kerjasama. Oh, jadi udah mau sampai ke Korea, Iya. sudah ke Perancis, Iya. dan ini otaknya Bukan, banyak bersama-sama. ya. Aduh, keren banget. Dan juga salah satunya misi kami adalah membentuk ini SRE ini. Membentuk Jadi sebenarnya komunitas anak-anak muda yang menyenangi renewable energy. Iya. Kemudian SRE ini sebenarnya 2019 kita sudah gagas, tapi diresmikan 2020 karena COVID waktu itu ya secara online. Iya. Dan 2019 kami sudah gagas dengan ESDM dengan Mas Jaki waktu itu. Nah itu kita apa ya Bu, kita ini Udayana siap nggak? Oh siap, so gitu. Terus setelah itu 2020 sudah ada terus Mas Jaki yang malah ngumpulin saya, Bu kita udah mau siap luncurkan nih SLI-nya Udayana, keren. Iya. Bangga juga kita. Iya bangga. Saya juga harus, bangga. Kalian harus ini dong bangga, sama gitu kan. Saya kemarin waktu ketemu Adi coba, kok bagus banget. Iya, bagus. Luar biasa. Iya, saya juga bangga pakai ini. Ibu bangga lihatnya sekarang. Bangga Oke. banget. Terima kasih ya Bu ya atas penjelasan seputar core-nya. Sekarang kita bakal beralih ke sesi Q&A. Wow. Jadi kita udah nampung karena kan SLI Udayana ini ada sosial medianya Ya. dan puji syukur masih terus grow followersnya. Jangan lupa keren. di follow SLI Udayana. Kita udah nampung pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang cukup menarik. Gak lulus saya nanti. Cute. Oh, you're so cute. Okay, so the question is, ada contoh nggak siapa akademisi yang udah pernah jadi konsultan EBT dan apa sarannya? Oke. Oke, mau jawab dulu apa langsung ke second question? Yang lain nanti. Oke, so Siapa tahu ada hubungannya. so the next question, apakah mahasiswa atau mahasiswi bisa ikut di core ini, entah itu magang atau sejenisnya atau tidak? Kemudian caranya gimana? Oke. Yang pertama, apa ya? Bakal dasar udah tua. Kok udah tua? Baru 25. Enggak, baru 25. Oh ini. Apa yuk? Saya juga lupa, saya kan baru 20 padahal, Ya. nggak apa-apa. Jadi ada contoh nggak? Oke. Sana you got it? Example. Example. Selain core apa core? I think ini bisa di core, tapi karena jangkauannya konsultan EBT. Sebenarnya apa namanya core Universitas Udayana itu susunannya kan kita memang ada pengurus nih, ada yang sekretari, ada di bidang teknologi, ada di bidang hubungan komunikasi, tapi kita punya expert pool namanya. Jadi pool of expert, ya pool of expert artinya apa? Udayana itu punya 2000 lebih expert kan, dosen-dosen. Jadi kita siap itu. Jadi semua dosen itu sebenarnya bagian dari core, bisa menjadi bagian dari core, kan? Tergantung kebutuhan partner kita apa yang dibutuhkan, kan? So far kita sudah menjadi konsultan EBT itu karena kita akademisi, kita kan tidak konsultan sama dengan kontraktor kan, beda, peran kita beda. Peran kita di konsultasi kepada pembuat kebijakan, termasuk juga di teknikal ada juga kita lakukan ya. Dan juga kalau yang di pembuat kebijakan, kita selama ini membantu pemerintah provinsi nih membuat kebijakan-kebijakan sampai lahir Pergub 45. Iya. Itu ya kita yang di belakangnya mendesain itu. Kemudian juga kita membuat RUED, Rencana Umum Energi Daerah, itu sudah diperdakan. Itu juga timnya dari Udayana sebenarnya, dari Core Udayana sebagian besar gitu, ya, bersama pemerintah gitu. Oh, jadi kalau posisi magangnya itu Kalau posisi magang kita welcome. Kita Welcome. sudah sering sebenarnya, tapi selama ini hanya mahasiswa elektro yang ini.
Kok bisa? Karena baru ketuanya elektro tuh. Tapi sebenarnya kita terbuka untuk dari Sebenarnya bidang terbuka. lain gitu. Iya. Ya, terbuka dari bidang lain. Ada bagian humasnya nggak? Saya sastra Inggris soalnya Kebetulan saya perlu nih. Oh, ini serius nih? Serius. Karena kita terus terang kita di Core punya website, punya apa ya. Kita kewalahan nih memanage itu kan. Jadi kita perlu orang yang baru kemarin juga kita ada diskusi dengan NGO yang ada di Bali yang hubungannya dengan ini, how to communicate our renewable energy to community ya. Itu kan ternyata banyak ganjalan nih. Nah, yang kemarin itu yang sudah melakukan kajian itu teman-teman NGO apa ya namanya, yang susah mengingat. Susah. Oke. Tapi dia sudah melakukan kajian yang super. Jadi mereka mengkaji apa sih selama ini komunikasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh ini tentang renewable energy, sehingga masyarakat itu seberapa paham, kan? Nah, itu sudah dilakukan oleh sebuah NGO yang hasilnya keren. Kemudian harapannya NGO ini akan membuat sebuah pola komunikasi yang bisa ini dari histori, dari kajian yang sudah dilakukan, dia membuat rekomendasi pola informasi atau pola komunikasi yang bagaimana yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga renewable energy atau energi terbarukan ini memang menjadi masuk ke ini masyarakat. Jadi tidak hanya konsumsi orang-orang tertentu, kayak sekarang misalnya mahasiswa, bukan hanya anak-anak SRE aja, tapi semua mahasiswa paham. Itu kita inginnya gitu ya. Nah ini kita butuh nih. Sebenarnya kita butuh juga dari ini, kalau memang ada yang berkeinginan magang, wah terima kasih. Ada yang berkeinginan magang, wah terima kasih. Iya. Kita selama ini mahasiswa elektro. So I just got my new job. Keren. Terima kasih. Keren banget. Jadi buat dari prodi apapun nggak usah khawatir, dari jurusan apapun selama tertarik sama energi terbarukan, banyak inovasi yang lagi dikembangkan. Anak sastra kayak saya juga barusan udah langsung deal-dealan. Tolong dicatat ya, ada di rekaman Bu. Oh iya pasti. So thank you banget, barusan bahasannya lumayan berat. Kita keren, yang santai-santai nih. Oh iya, sekarang kita santai-santai. Kita bahasnya mitos atau fakta. Tapi easy, I guess. So are you ready? Yes. Pertama, mitos atau fakta? Transisi energi hanya berkaitan dengan energi terbarukan. Mitos. Could you tell me why? Ya, transisi energi itu bukan hanya tentang renewable energy, but renewable energy is part of it. Jadi sebenarnya transisi energi itu di semua sektor, bukan hanya di renewable energy. Great. So next, transisi energi diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Of course. Fact. Oke, ini fakta. It's a fact. I don't think ini butuh penjelasan. What is that? Kayak transisi energi diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, itu udah jelas-jelas fakta ya. So kita ke yang selanjutnya, transisi energi akan menyebabkan hilangnya pekerjaan. What do you think? No, it's mitos. Bahkan itu akan membuat lapangan pekerjaan baru yang disebut sekarang istilahnya green job. Betul, green job. Kemarin SRI baru ngadain webinar juga soal green job. Ada good. So don't hesitate buat daftar di SRI. Okay, next. Transisi energi melibatkan diversifikasi sumber energi. That's fact. Okay. Next, transisi energi terlalu mahal. Jadi ini murah. Nggak murah juga, nggak mahal juga. Kenapa? Karena transisi energi, namanya kita transisi ya, bukan revolusi.
transisi it mean that we change but doesn't make any problem to others. Yeah. Kan itu transisi kan? Yeah. Nah, jadi kita transisi itu bisa dilakukan dengan cara yang penuh perhitungan, sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar, tapi lebih banyak good impact daripada kalau dilakukan dengan benar. Ya, apa yang kita lakukan kan benar. Harus benar dong. Harus benar dong. Oke, last. Transisi energi melibatkan perubahan dalam infrastruktur dan kebiasaan. Fact. Itu last, dan kita langsung ngasih 3 fact plus 3 mitos berarti barusan. Oke. Last, makasih banget udah ada di sini. I'm so happy. To be honest, I was so nervous tadi, but gratefully baik banget, ceria banget, dan jawabannya ngena-ngena semua. Thank you. Now, tapi sebelum kita closingan, aku butuh kamu untuk ngasih kesan pesan sama mahasiswa-mahasiswi ataupun sama orang-orang umum yang memang tertarik di bidang EBT. Like, what would you like to say? Kayak jangan takut, atau apa yang bisa dilakukan dari small things, stuff like that. Oke, mungkin saya memberikan sedikit ya. Pertama dari anak muda nih, SRE yang pertama ya. Saya pertama men-note atau adik-adik di SRE ini semangat ya, dan tetap komitmen ya. Dan saya sangat berterima kasih karena ikut membantu mengedukasi, mensosialisasi tentang energi terbarukan ini, dan tentunya juga tentang transisi energi ya, kita menuju energi bersih. Nah, kenapa ini penting ya? Transisi energi itu adalah sesuatu yang something that we have to do. Yeah. Karena mau nggak mau kita harus bertransisi, gitu kan? Kita nggak bisa hidup dalam kondisi seperti saat ini terus-menerus, gitu kan? Karena apa yang kita konsum saat ini di bidang energi itu adalah masih merupakan bersumber dari hal yang pasti akan habis suatu saat, gitu kan. Jadi kita harus berpikir apa yang kita konsum ini memang bisa kita pakai terus-menerus, itu artinya renewables. Ya, kita bisa pakai terus-menerus, dan juga tidak memberi impact yang negatif kepada lingkungan dan juga pada bumi ini tentunya, ya kan? Dan itu artinya kepada masa depan kalian. Gitu ya. Itu bisa dimulai dari hal kecil-kecil, dan jangan takut bahwa saya harus nunggu nih nanti aja kalau saya sudah jadi sarjana baru saya melakukan sesuatu. Don't do that. Jadi kita bisa mulai dari saat ini dengan hal yang kecil-kecil, jadi nanti akan memberi impact pasti yang besar. Oke, itu terakhir dan semuanya udah selesai. Terima kasih banyak sekali lagi.